Video untuk mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Untuk pertemuan pertama, saya akan bahas mengenai pengertian dan konsep-konsep dasar dari sebuah penelitian. Sebelum saya lanjutkan tentang materi yang akan saya berikan, pertama yang saya mau bahas yaitu apa itu riset, apa itu penelitian. Pada intinya, banyak sekali definisi dari sebuah riset, definisi dari sebuah penelitian, tetapi kalau saya simpulkan di dalam proses definisi dari sebuah riset, riset itu adalah upaya untuk mendapatkan pengetahuan berbasis terhadap sebuah masalah yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir serta mengikuti metode-metode ilmiah. Jadi, pada intinya, sebuah penelitian karena kita akan melakukan pemecahan terhadap masalah dan pemecahan itu dilakukan secara sistematik, terorganisir dengan mengikuti metode ilmiah. Di dalam proses penelitian tadi sudah saya katakan bahwa kita akan memecahkan sebuah masalah. Tetapi di dalam proses penelitian ini penelitian memiliki beberapa peranan. Yang pertama, karena kita akan memperoleh pengetahuan yang baru. Yang kedua, memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Yang ketiga, memberikan pemecahan terhadap suatu masalah. Jadi, inilah hasil penelitian. Dengan demikian, fungsi penelitian adalah membantu meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan fenomena yang ada di masyarakat. Artinya, dia meningkatkan kemampuan dan menjelaskan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, ini fungsi dari sebuah penelitian. Tadi saya katakan sebuah penelitian dia fungsinya untuk melakukan pemecahan masalah. Masalah itu apa? Permasalahan itu adalah bisa terjadi karena adanya kesenjangan, terjadi karena ada perbedaan yang harusnya terjadi pada yang terjadi pada sebuah fakta atau kenyataan. Di dalam proses kesenjangan ini bisa terjadi, tadi saya katakan bahwa terjadi dengan adanya fakta yang ada. Jadi mungkin fakta pertama, kemudian fakta yang kedua, terjadi perbedaan. Itulah yang akan dicari di dalam sebuah penelitian. Kemudian kita juga kesenjangan, mungkin ada kekurangan dari ketersediaan yang terjadi dalam fakta. Yang ketiga, kesenjangan itu antara harapan dan kenyataan itu terjadi perbedaan. Dengan demikian, di dalam proses penelitian itu harus kita identifikasikan secara fenomena empiris dan teoritis. Karena kita sifatnya adalah formal, maka kita harus juga berdasarkan teoritis. Inilah yang dikatakan sebagai salah satu bagian metode ilmiah, nanti akan saya bahas. Kemudian dirumuskan secara spesifik, bisa berdasarkan pertanyaan atau bisa juga kita mengumpulkan sebuah permasalahan. Pertanyaan kita sajikan kepada responden, permasalahan karena kita adanya proses pemantauan. Itu yang bisa terjadi di dalam proses menentukan sebuah masalah. Dengan demikian, di dalam metode penelitian, tadi saya katakan bahwa ada proses penelitian yang akhirnya harus dilakukan dengan cara atau metode-metode ilmiah. Metode ilmiah itu harus didasarkan dari sebuah data, sehingga penelitian itu akan memiliki tujuan dan kegunaan. Kalau ilmiah tanpa data bagaimana? Ya tidak bisa dilanjutkan. Jadi secara ilmiah harus bisa didasarkan dari data, sehingga data yang kita dapatkan harus memiliki tujuan dan kegunaan. Kalau kita lihat kegiatannya tadi saya katakan bahwa proses penelitian itu harus dilakukan secara rasional, artinya masuk akal, artinya bisa diamati. Ya, rasional itu bisa diamati. Yang kedua adalah sistematis.
Dia dilakukan secara terurut, ya, bisa dilakukan secara teoritis. Yang ketiga adalah empiris, bahwa faktanya ada. Inilah yang dikatakan sebagai metode ilmiah. Yang dikatakan sebagai metode ilmiah bahwa proses pengolahan pemecahan masalah dia harus rasional, sistematis, dan empiris. Rasional itu masuk akal, artinya bisa dibuktikan. Yang kedua sistematis, artinya adalah teoritis. Empiris itu berarti ada, memang terjadi faktanya. Kalau kita lihat tujuan dari proses penelitian, kalau kita menelitikan bisa melakukan penemuan. Jadi kita dalam sebuah penelitian kita bisa menemukan hal yang baru. Yang kedua, penelitian bisa juga kita melakukan pembuktian. Yang ketiga adalah proses pengembangan. Jadi sebuah penelitian tidak harus melakukan penemuan, tapi bisa pembuktian dan proses juga pengembangan. Umpamanya yang selama ini yang terjadi di skripsi itu rata-rata di proses pengembangan, tidak ada yang proses pembuktian ataupun proses penemuan. Kalau penemuan berarti ada muncul data baru, kalau pembuktian berarti kita pakai data yang ada, kemudian dilakukan pembuktian-pembuktian sehingga keraguan itu akan hilang. Kemudian kalau pengembangan ya kita cuma hanya mengembangkan dari proses yang sudah ada. Kalau kita lihat kegunaannya, bisa kita memahami, memecahkan, dan mengantisipasi dari proses permasalahan. Jadi di depan saya katakan bahwa metode proses penelitian itu harus memiliki data, dan dari data itu akan memiliki kegunaan dan tujuannya. Tujuannya tadi sudah saya bahas, kegunaannya itu bisa karena memahami, karena terjadi pembuktian, memecahkan masalah itu mungkin karena kita mengembangkan atau menimbulkan hal yang baru, mengantisipasi cenderung kepada proses pengembangan. Kembali lagi ke metode ilmiah, apa saja yang dikatakan sebagai metode ilmiah? Tadi sudah saya katakan ada proses empiris, kemudian sistematis, kemudian realistis. Pada intinya kalau kita jabarkan lebih luas lagi, metode ilmiah itu harus mengandung unsur 6 ini. Yang pertama adalah karena faktanya ada. Ya, jadi metode ilmiah fakta. Berarti kalau yang tidak berfakta kemana? Ya tidak bisa. Contohnya ilmu santet. Ilmu santet faktanya ada, tapi tidak bisa diamati. Ya, tapi kalau proses pengembangan sistem itu bisa diamati. Yang kedua adalah karena bebas dari prasangka, jadi tidak ada dualisme dari proses penelitian atau penelitian itu tidak tuntas. Maka itu dikatakan sebagai bukan metode ilmiah. Yang ketiga adalah menggunakan prinsip analis, itu sistematika tadi sudah saya bahas. Kemudian boleh menggunakan hipotesis. Hipotesis berarti kita pakainya adalah data. Yang kelima adalah menggunakan ukuran objektif. Jadi kita harus ada scope di dalamnya. Data-datanya juga kita batasi datanya. Yang keenam adalah menggunakan teknik kuantitatif. Jadi memang data yang dipakai untuk proses penelitian itu adalah data yang memang terjadi, kualitasnya memang benar-benar sesuai dengan penelitian, bukan garbage data atau data sampah kita olah, itu tidak, ya. Ini adalah 6 kriteria yang dikatakan sebagai metode ilmiah. Bagaimana pendekatannya ilmiah? Pendekatan ilmiah kita bisa menimbulkan sesuatu yang pula menghasilkan sebuah yang berpikir ilmiah. Jadi tentunya kita akan menimbulkan sebuah pengetahuan yang benar. Kalau berpikir ilmiah, hasil akhirnya adalah sebuah penelitian yang benar. Sini saya sampaikan bagaimana yang dikatakan sebagai berpikir ilmiah. Kalau tadi metode ilmiah, sekarang berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu ada 3 hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, skeptik. Skeptik adalah menanyakan bukti dan fakta. Jadi tadi dikatakan metode ilmiah harus ada faktanya, maka kita harus cari, kita harus tanyakan bukti dan fakta yang ada. Yang kedua adalah analitik, kita melakukan analisa.
termasuk penggunaan datanya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah berpikir kritis, ya. Jadi sesuai dengan logika yang ada. Itulah yang dikatakan sebagai berpikir ilmiah. Kalau tadi yang metode ilmiah ada 6, kalau pola pikirnya kita ada 3. Ini yang dituntut jika Anda ingin melakukan penelitian. Skeptik, kita menanyakan bukti dan fakta, selalu mengutip fakta. Kemudian kita bisa menganalitik datanya, menganalisis datanya, bahwa data itu data yang memang digunakan, diperlukan, kualitasnya bagus, bukan garbage data. Yang ketiga adalah kritik, lalu berdasarkan pemikiran atau pendapat logika. Bagaimana kita melakukan pendapat logika? Kebanyakan kita berlogika secara teoritis, sehingga kita mendapatkan hasil yang baik pula. Ini ada beberapa langkah untuk mendapatkan sebuah metode ilmiah, seperti merumuskan, kemudian mengadakan studi kepustakaan. Jangan lupa kita levelnya masih S1, maka kita harus dasarnya adalah studi kepustakaan. Pustakaan juga backgroundnya biasanya, bukan biasanya, tapi harus berdasarkan buku, bukan studi pustakaan. Dasarnya adalah pustaka-pustaka yang tidak berizin, itu tidak diperbolehkan. Kemudian model-model pengujian hipotesis, kemudian kita melakukan pengumpulan data, kemudian menyusun analisis, mengeneralisasi dan kesimpulan. Yang terakhir adalah kita membuat sebuah laporan. Bagaimana hubungannya ilmu dengan penelitian? Tadi saya katakan sebuah penelitian harus ada studi pustakanya, ya, studi pustakanya. Ilmu itu akan mendukung proses penelitian. Jadi penelitian itu dasarnya adalah sebuah permasalahan, ada fakta, ada data, kemudian kita kembangkan, dasarnya adalah kepustakaan dari ilmu, sehingga kita mendapatkan sebuah kebenaran yang hasil akhirnya adalah hasil yang diharapkan. Ini adalah hubungan. Jadi kalau kita melakukan penelitian, itu ada masalah, ada studi pustakanya, ada kebenarannya. Kalau studi pustakanya tidak ada, ya nggak boleh. Ya, itu adalah hubungan antara ilmu dan penelitian. Ada 3 teori kebenaran yang di dalamnya. Ada teori koherensi, berarti konsisten, bahwa teori itu konsisten, tidak selalu berubah-ubah. Yang kita jadi teorinya kita ambil adalah yang konsisten. Kemudian korespondensi, ada hubungannya antara data dan metode yang akan kita pakai. Yang ketiga adalah fungsional, bahwa data itu ada tujuan, ada manfaat yang akan didapat. Ini cara berpikir ilmiah. Tapi kita juga akan mendapatkan teori non ilmiah. Biasanya kita bisa terjadi karena terjadi kesehari-harian, ya. Bisa dari akal sehat, dari prasangka, itu boleh. Kemudian otoritas ilmiah, penemuan kebetulan. Kalau coba-coba orang nggak ada teorinya, tapi coba-coba ini ada sebuah kejadian, itu bisa. Ada lagi dorongan hati, tapi metode pendekatan non ilmiah ini biasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Memang ada faktanya, tapi dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena teorinya tidak ada. Kalau kita ruang lingkupnya ada, tadi saya simpulkan, ada gejala, kita ditemukan oleh peneliti, kemudian kita lihat kondisi objektif, anggapan dasarnya, ada teori. Jadi perjalanannya setelah peneliti kita lihat kondisi objektif, kemudian kita lakukan jenis-jenis penelitian, ada penelitian murni, ada penelitian lapangan, baru nanti tujuannya kita bisa eksploratif, deskriptif, verifikatif, dan deployment. Yang jenis penelitian dan tujuan seperti eksploratif dan lain sebagainya akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Demikian apa yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa didiskusikan di WhatsApp grup. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.